Sedangkan para kiai asli Nusantara lupa karena sudah terlanjur saking cintanya kepada para Habaib Alwi, sehingga mereka lupa terhadap perjuangan para ulama dan wali-wali Allah yang asli Nusantara. Sehingga Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu adalah racun yang mematikan. Daging para ulama adalah racun yang mematikan. Sedangkan cobalah kita renungkan, kita pikirkan. Waktu yang sama-sama ulama, sama-sama pejuang Islam. Sedangkan ulama-ulama asli Nusantara harus berjuang melawan Belanda. Mereka harus melarikan diri, dikejar-kejar oleh Belanda ke luar negeri. Termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, itu tahun 1600-an. Syekh Yusuf Al-Makassari orang Makassar, kemudian dikejar-kejar oleh Belanda, beliau ke Banten. Setelah di Banten beliau ditangkap, dibuang ke Sri Lanka. Setelah di Sri Lanka beliau berdakwah, dakwah Islamiyah. Kemudian setelah itu beliau dibuang ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan beliau berdakwah. Di sana terkenal alim alamah. Mohon maaf kalau para habaib di Indonesia itu, mohon maaf, hanya menang promosi dan melepuk, istilahnya melepuk itu omongannya terlalu besar, terlalu kebesaran. 3 kiai asli Nusantara muhibbin para habaib alwi wafat, mereka gugur satu persatu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sekali-kali meremehkan karomah para ulama dan wali-wali asli Nusantara, karena Masya Allah luar biasa. Para ulama dan para kiai yang menjadi wali-wali Nusantara ini, perjuangan mereka sungguh dahsyat, luar biasa. Mereka sangat tawadhu, sangat alim, sangat faqih, menjadi wali-wali Allah. Tetapi justru saat ini dilupakan oleh beberapa oknum kiai yang asli Nusantara, hanya tertipu oleh omongan-omongannya para habaib alwi. Jadi sebenarnya para habaib alwi itu tidak alim-alim amat, tidak. Mereka wali-wali Allah, ya ada di antara mereka wali-wali Allah yang ikhlas, yang mukhlis, yang sangat soleh. Tapi kebanyakan di Indonesia, mohon maaf kita membicarakan Indonesia, kebanyakannya hanya getabrus, melepuk dalam bahasa Jawanya, melepuk, getabrus. Bahkan mereka menyebarkan ajaran 70 kiai yang alim sekalipun itu Masya Allah lebih rendah, lebih hina daripada telapak kakinya Habib yang jahil, yang bodoh, yang ahli maksiat. Ini adalah ajaran-ajaran menyesatkan yang disebarkan oleh oknum-oknum habaib Ba'alwi di Indonesia. Nah, sedangkan para kiai asli Nusantara lupa karena sudah terlanjur saking cintanya kepada para habaib alwi, sehingga mereka lupa terhadap perjuangan para ulama dan wali-wali Allah yang asli Nusantara. Sehingga Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang beracun mematikan itu adalah dagingnya para ulama, bukan dagingnya para habaib yang jahil, yang bodoh. Bukan. Ini kita harus ingat bahwa yang beracun dan mematikan itu adalah luhumul ulama. Luhumul ulama masmumatun. Dagingnya para ulama itu adalah racun yang mematikan. Daging para ulama adalah racun yang mematikan. Sedangkan kita lihat, kita renungkan, berapa banyak ulama kiai asli Nusantara yang berjuang mati-matian mengusir penjajah dari tanah air Indonesia, sehingga mereka dikejar-kejar oleh Belanda. Bahkan sebagian ulama pribumi lebih memilih tinggal di Makkah Al-Mukarramah hingga wafatnya beliau. Semisal Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau ngaji belajar ilmu agama di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah alim, beliau berusaha berjuang di tanah air, tetapi dikejar-kejar oleh Belanda. Akhirnya beliau harus kembali lagi
ke Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Kemudian ada Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Beliau Masya Allah berjuang mati-matian, tetapi juga beliau harus kembali lagi ke Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Kemudian ada Syekh Mukhtar Al-Bogori, orang Bogor asli, Bogor Jawa Barat. Beliau sampai wafat di Makkah Al-Mukarramah. Kitab karangan beliau sangat banyak sekali. Ini ulama-ulama yang benar-benar alim menjadi wali-wali Allah, bukan gedrabus, bukan melepuk. Ini benar-benar bukti nyata ulama-ulama asli Nusantara yang menjadi wali-wali Allah. Kemudian ada lagi ulama asli Nusantara, asli pribumi, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ulama yang alim, allamah, faqih, ya muhaddis, mufassir. Beliau adalah Imam Masjidil Haram. Ini benar-benar nyata, bukan hanya ngecap, bukan hanya dongeng, cerita-cerita yang mengada-ada. Lihat saja di Google, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Karena Syekh Ahmad Khatib yang dari Indonesia itu ada dua. Yang pertama Syekh Ahmad Khatib Sambas, ini adalah guru thariqah. Kemudian yang kedua Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ketik di Google. Beliau ini adalah ulama asli Nusantara yang menjadi imam di Masjidil Haram. Dan masih banyak lagi ulama-ulama asli Nusantara yang menjadi muhaddis, mufassir, yang alim, yang faqih, yang ahli berbagai macam bidang ilmu. Ini bukan hanya ngecap, bukan hanya promosi. Sedangkan mohon maaf nih ya, di sisi lain banyak orang Yaman datang ke Indonesia hidup aman, nyaman, enak, sejahtera. Ongkang-ongkang orang-orang pribumi cium tangan mereka, Masya Allah. Orang-orang pribumi cium tangan mereka, tunduk, manut, nurut. Mereka hidup enak. Ini dalam kurun waktu yang sama loh ya. Mulai tahun 1700 Masehi, 1800, 1900, ketik aja di Google. 1700, 1800, 1900 banyak sekali ulama-ulama dan wali-wali Allah asli Nusantara yang berjuang melawan Belanda. Tetapi mereka harus terpaksa dikejar-kejar. Mereka harus kembali ke Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Tapi di sisi lain banyak sekali orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia hidup aman, nyaman, enak dan sejahtera. Pertanyaannya, sebenarnya ada apa? Sebenarnya ada apa? Cobalah kita renungkan, kita pikirkan. Waktu yang sama-sama ulama, sama-sama pejuang Islam. Sedangkan ulama-ulama asli Nusantara harus berjuang melawan Belanda. Mereka harus melarikan diri, dikejar-kejar oleh Belanda ke luar negeri. Termasuk Syekh Yusuf Al-Makassari, itu tahun 1600-an. Syekh Yusuf Al-Makassari orang Makassar, kemudian dikejar-kejar oleh Belanda, beliau ke Banten. Setelah di Banten beliau ditangkap, dibuang ke Sri Lanka. Setelah di Sri Lanka beliau berdakwah, dakwah Islamiyah. Kemudian setelah itu beliau dibuang ke Afrika Selatan. Di Afrika Selatan beliau berdakwah. Di sana terkenal alim alamah. Mohon maaf kalau para habaib di Indonesia itu mohon maaf hanya menang promosi dan melepuk, istilahnya melepuk itu omongannya terlalu besar, terlalu kebesaran, dengan buktinya nggak ada. Oleh sebab itulah hati-hati, jangan remehkan ya karomah para ulama dan para wali-wali Nusantara. Jika mereka lupa, ya mereka lebih percaya kepada kebohongan yang disebarkan oleh para habaib alwi, maka Kiai Nusantara akan satu persatu tumbang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya kami sangat sedih karena apa? Mereka termakan oleh tipuan dan pembodohan yang dilakukan oleh para habaib. Tahun 2023 di Jepara, Jawa Tengah, ada seorang kiai, nggak usah saya sebut namanya, setelah dipakaikan imamah surban kepala oleh seorang habib, kemudian beliau ceramah dan wafat. Ada di videonya di YouTube. Kemudian tahun 2024 dua kiai yang sudah kita buatkan videonya. Ini kalau diteruskan bisa sangat banyak sekali yang tumbang satu persatu. Oleh sebab itu marilah kita bertafakur. Demikian, semoga manfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.